Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Jami Ar-Royan, hadirin sekalian Bapak Ibu rahimakumullah. Mohon izin waktunya sebentar, kultum kuliah 7 menit, maksimal 10 menit. Kalau lewat 10 menit tolong di break supaya tidak ngelantur ngalor ngidul. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa malam hari ini kita malam yang ke-8. Kita harus semangat karena dengan semangat ini akan memacu dan memicu gairah keibadahan kita mengisi Ramadan 1442 ini dengan penuh kebaikan. Tidak satu detik pun terlewat kecuali dengan diisi dengan kebaikan dan kebaikan. Karena kalau kita semangat mengisi kebaikan di bulan suci Ramadan, kita azamkan, kita niatkan dalam hati, anggaplah Ramadan ini Ramadan terakhir. Dengan kita berazam seolah-olah ini Ramadan terakhir, maka kita akan terpacu untuk mengisi amaliyah di bulan suci Ramadan dengan kegiatan yang positif. Namun kalau kita tidak semangat, apalagi ada istilah sholat taraweh ini sunnah. Betul, sholat taraweh sunnah, tetapi sunnah ini ketemunya setahun sekali. Sementara sholat qobliyah ba'diyah yang tiap hari, sholat sunat rawatib kita akan temui. Itu pun kalau kita tidak semangat, jangankan hitungan setahun yang akan datang. Nih pulang dari masjid, kita tidak tahu apakah Ijroil sudah nungguin depan pintu kita. Kalau itu yang ditanamkan, timbul semangat. Begitu leyek-leyek mau istirahat, Masya Allah hari ini belum 1 juz. Begitu mau santai-santai, hari ini belum memberikan iftar. Begitu santai-santai, Masya Allah hari ini banyak kita membuka WhatsApp, banyak kita membuka Instagram, banyak membuka medsos, berjam-jam bahkan seharian, ngabuburitnya dari pagi sampai sore hanya HP dan HP. Sementara Al-Quran baru setengah jam aja sudah terasa pegel. Kalau itu tidak kita niatkan Bapak Ibu dan sekalian, maka gairah kita akan down, akan turun. Tetapi kalau kita pasang niat, 1 hari 1 juz, 30 hari 30 juz khatam. Kita tingkatkan lagi, jangan di bulan suci Ramadan saja baca Al-Qur'annya, tapi setelah Ramadan Syawal kita ulang lagi. Kalau 1 hari 1 lembar, berarti setelah setahun kurang lebih 360 lembar yang sudah kita baca. Nggak sanggup Pak. One day one juz nggak sanggup. One day one lembar nggak sanggup. One day one ayat nggak sanggup. Ya sudah, 1 kalimat. Misal, Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain shad. Shadaqallahul azim. Tapi kayaknya kelewatan banget gitu ya. Kita baca HP, apalagi status orang dibacain,
ngirim sana, ngirim sini, upload sana, upload sini. Pegang HP, coba sesekali kita punya timbangan Pak, punya tolok ukur. Karena nanti berpengaruh kepada kerinduan surga. Ingat, surga itu dalam hadis rindu terhadap 4 hal. Salah satunya adalah talil Quran. Rindu, surga merindukan kita Pak. Bukan kita yang bukan kita merindukan surga, tapi surga merindukan kita. Salah satunya talil Quran, yang membaca Al-Quran, gemar membaca Al-Quran. Timbul pertanyaan, saya kan belum bisa baca Pak. Jangan minder, di zaman era canggih ini, silahkan panggil Ustadz, malu panggil Ustadz, buka YouTube, buka Google segala macam, belajar. Namun ingat, kalau belajarnya sendirian, salah nggak ada yang negur. Makanya kita panggil Ustadz, dibenerin bacaannya, terutama bacaan yang sering kita baca dalam kehidupan sehari-hari adalah suratul Fatihah. Surat Fatihahnya enggak bener, maka berantakan semua sholat kita. Untuk itu, saya mengajak kepada Bapak dan Ibu sekalian, karena surga merindukan orang yang membaca Al-Quran. Kira-kira sekarang malam ke-8. Kalau sehari 1 juz, berarti udah 8 juz. Ada yang sudah hatam Pak? Alhamdulillah ada. Ada yang 1 juz? Ada. Setengah juz? Ada. Malam ini tekad. Saya suka ini Pak, eksperimen. Artinya saya penelitian, neliti sendiri. 1 juz itu saya kebet 10 lembar. Saya setar jam, misal nunggu bedug maghrib, setelah kita pulang kerja istirahat, mandi, bersih-bersih, wudhu, baca Quran. 10 lembar saya tandain, 1 juz. Teng jam 4:30 mulai, jam 5 kelar Pak. Itu 1 juz. Itu dengan baca kita murotal ya. Tapi kalau bacanya terbata-bata, mungkin 1 jam. Itu kalau kita niatkan dalam hati, insya Allah kelar Pak. Sekarang bandingkan dengan kita nonton televisi, dari mulai, apalagi televisinya yang menyiarkan yang tontonan yang bukan tuntunan, sejam terasa cepat. Kalau kita punya tolok ukur seperti itu, insya Allah Pak, walaupun kita sesekali mungkin buka WhatsApp, bukan berarti tidak boleh, silahkan. Mungkin yang punya pekerjaan, ada grup pekerjaannya di situ, silahkan. Namun hidup ini khairul umur awsatuha, harus pertengahan. Kalau kita dalam 1 tahun tidak bisa mendapatkan Al-Quran, sementara kita yang lebih bergairah, 1 tahun ini saya harus punya ini, 1 tahun ini saya harus punya 1 tahun ini saya harus ganti kendaraan. Sementara ingat Bapak dan Ibu sekalian, yang kita pakai akan lapuk, yang disimpan akan membusuk, yang kekal adalah talil Quran yang akan menemani kita di padang atau di dalam kubur sana. Untuk itu hadirin sekalian, jangan malu. Saya ulang karena apa? Surga itu adalah rindu kepada Bapak dan Ibu sekalian yang senang membaca Al-Quran. Kalau sekarang belum bisa baca, ada metode Umi, ada metode Iqra dan lain sebagainya. Jangan punya perasaan malu dan minder. Sekarang kita aja tidak bisa bahasa Inggris, kayaknya minder segala macam. Padahal di akhirat tidak ada tuh pertanyaan bahasa Inggris tuh. Emang man robuka pakai bahasa Inggris? Tidak ada. Untuk itu Bapak dan Ibu sekalian, pasang niat dari sekarang, mumpung malam ke-8, masih ada 22 hari lagi. Niat dari sini, saya harus bisa ngaji. Caranya bagaimana? Itu tadi, saling mengkoreksi suami dengan istri, saling baca. Ayo Bu baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapaknya benerin, bukan alham. Alham. Tipis. Ha. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bukan ngalamin. Alamin. Bukan a, tapi a. Kalau saling mengoreksi, insya Allah, kalau tidak mulai dari sekarang, maka kita akan tertinggal. Dan ketika Izrail datang, tinggal penyesalan dan tinggal penyesalan. Mungkin itu saja sekedar kultum singkat dari Al-Fakir. Mudah-mudahan sedikitnya ada manfaat untuk saya pribadi.
dan untuk jemaah sekalian. Dan mudah-mudahan di akhir pembicaraan ini kita berdoa mudah-mudahan COVID-19 ini cepat berlalu. Mensikapinya Bapak dan Ibu sekalian, terlalu takut jangan, terlalu berani juga jangan. Artinya kita keluar pakai masker tetap. Mungkin Bapak nanya, Pak Haidir nggak pakai? Atau saya kalau pakai susah apa napasnya? Tadi saya lagi imam, saya nggak pakai masker. Tapi saya keluar selalu pakai masker, prokes dijalankan. Tetapi kalau kita terlalu takut, mau berjamaah takut, ini takut, giliran ke mall nggak takut. Gitu, jadi harus tolong ukurnya seperti itu. Ke supermarket nggak takut, giliran ke masjid, COVID. Emang dari awal juga nggak pernah ke masjid. Ya, Bapak Ibu sekalian, mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.